Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu orang tua murid di SD Negeri Percobaan 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program-program sekolah yang mana untuk pengenalan lingkungan memasuki hari yang ketiga untuk orientasi untuk anak-anak semua di waktu pandemi atau COVID-19 ini. Mohon maaf kami tidak bisa mengundang Bapak Ibu semua seperti biasa tahun-tahun yang lalu. Setiap tahun ajaran baru selalu menghadirkan orang tua murid untuk bersama-sama demi kemajuan SD Negeri Percobaan 2 dalam hal program kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di SD Negeri Percobaan 2. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini dalam keadaan masih belum kondusif, untuk itu dari sekolah baru bisa menghadirkan orang tua murid baru kelas 1 yang mana tahun pelajaran 2020-2021 untuk pengenalan lingkungan itu juga masih daring. Untuk itu khusus kelas 1 orang tua muridnya bisa dihadirkan secara terjadwal. Untuk itu saya mohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 2 sampai 6 tidak bisa dihadirkan di sekolah. Untuk itu sesuai dengan program-program di SD Negeri Percobaan 2 yaitu tentang visi, misi, tujuan dari sekolah, bisa Bapak Ibu lihat di web SD Negeri Percobaan 2 seperti yang sudah saya sampaikan setiap tahun ajaran baru itu. Dan untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan pengelolaan di SD Negeri Percobaan 2 supaya hasil prestasi anak-anak dari tahun ke tahun bisa meningkat seperti tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah 3 tahun ini anak-anak dalam mengikuti pembelajaran untuk prestasi putra putri Bapak Ibu yang kelas 6 alhamdulillah bisa mencapai prestasi yang sangat memuaskan. Untuk itu dalam pencapaian prestasi pastinya harus ada pengelolaan yang baik di sekolah. Untuk itu, apa yang harus disiapkan di dalam pengelolaan di SD Negeri Percobaan 2? Yang pertama adalah di SD Negeri Percobaan 2 selalu melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Antara lain yaitu manajemen kurikulum dan pembelajarannya. Yang kedua, manajemen peserta didik. Ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Kelima, manajemen pembiayaan. Keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yang mana di SD Negeri Percobaan 2 selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua murid yaitu adanya program Tripusat Pendidikan, yang mana kami selalu melibatkan orang tua murid dari rumah. Anak-anak itu selalu sudah diberi arahan dari orang tua murid. Faktor yang utama adalah keluarga, yang kedua dari sekolah, dan yang ketiga adalah dari masyarakat. Ketiga-tiganya itu dapat saling mendukung prestasi putra-putri Bapak Ibu semua. Untuk itu mohon selalu bimbingan pendampingannya, apalagi sekarang ini pembelajaran masih jarak jauh atau dari rumah. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, yang mana pada tahun ajaran 2020-2021 ini pun dimulai dengan pembelajaran dari jarak jauh atau dari rumah.
Untuk selanjutnya yaitu manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya persiapan pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan, diprogramkan dari sekolah, harapannya semua kegiatan itu akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, misalkan contohnya yaitu perpustakaan, di mana perpustakaan di SD Negeri Percobaan 2 merupakan unggulan di SD Negeri Percobaan 2. Perpustakaan itu tidak hanya bisa untuk membaca saja atau menulis, tetapi bisa digunakan sebagai tempat pembelajaran putra-putri Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan-kegiatan yang lain manajemen di sekolah itu tentang pembelajaran di kelas. Untuk pembelajaran di kelas, alhamdulillah Bapak Ibu guru SD Negeri Percobaan 2, apabila nanti waktunya sudah kondusif, maka Bapak Ibu guru dengan siap sedia mendampingi putra-putri semua di sekolah. Sekarang ini baru dengan daring atau jarak jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi prestasi putra-putri Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya juga UKS di sini di SD Negeri Percobaan 2 selalu dilaksanakan kegiatan-kegiatan tentang keterampilan-keterampilan anak-anak dan juga didampingi dari Puskesmas Depok 3 dan dari Rumah Sakit Sarjito. Untuk itu kegiatan-kegiatan anak-anak seperti itu bisa membantu apabila teman-temannya ada yang sakit atau ada yang mungkin membutuhkan pertolongan, anak-anak bisa membantunya. Untuk selanjutnya yang perlu saya sampaikan lagi yaitu ekstrakurikuler. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya dapat dilaksanakan semua di waktu-waktu yang lalu, tahun yang lalu sebelum ada COVID-19, pada tahun pelajaran 2020-2021 ini nanti, untuk ekstrakurikuler yang sifatnya praktek tidak bisa dilaksanakan, maka ditiadakan dulu. Dan apabila nanti waktunya sudah memungkinkan, bisa dilaksanakan. Namun walaupun dalam keadaan pembelajaran jarak jauh, untuk ekstrakurikuler yang bisa dilaksanakan lewat daring, yaitu yang pertama adalah TIK, yang kedua adalah bahasa Inggris. Bapak Ibu yang saya hormati, jadwal yang telah diberikan kepada putra-putri Bapak Ibu itu adalah jadwal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Untuk itu pada waktu nanti jadwal ekstrakurikuler TIK dan bahasa Inggris dapat diberikan setelah pembelajaran selesai. Untuk itu mohon Bapak Ibu untuk selalu mendampinginya. Apabila nanti waktunya sudah bisa masuk sekolah, maka anak-anak harus selalu mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, nanti tetap diadakan protokol kesehatan yang mana harus dilaksanakan walaupun dalam situasi sudah kondusif, untuk menjaga supaya anak-anak dapat diketahui sehat atau baru dalam keadaan sakit. Untuk selanjutnya tentang ketertiban, tata tertib yang ada di SD Negeri Percobaan 2 antara lain jam masuk anak-anak itu pukul 7 sudah mulai pembelajaran, dan untuk selanjutnya anak-anak juga harus mentaati pakaian yang harus dipakai oleh
anak-anak semua sesuai jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Untuk pulangnya juga sama, jangan lupa apabila anak-anak sedang sakit atau tidak masuk, harus selalu memberi kabar kepada Bapak Ibu guru. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain di SD Negeri Percobaan 2, tadi untuk sekolah unggulannya adalah literasi, maka di SD Negeri Percobaan 2 pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis anak-anak 20 menit membaca bersama-sama, yang mana setiap kelas sudah ada pojok bacanya, disiapkan bukunya, dan anak-anak membaca secara bergilir. Untuk mengambil bukunya saja harus urut seperti kurikulum yang dilaksanakan di SD Negeri Percobaan 2, yaitu kurikulum 2013, yang mana anak-anak tidak hanya nilai yang diambil itu nilai akademiknya saja, tetapi juga tentang sikapnya, maksudnya akademik yang kognitif atau pengetahuannya saja. Untuk itu pada hari Sabtu itu adalah literasi religius, yang mana yang beragama Islam, anak-anak tadarus dipandu Bapak Guru Agama Islam dari kantor. Untuk anak-anak yang beragama Kristen, Hindu, Katolik didampingi oleh Bapak Ibu Guru Agama Kristen, Katolik, dan Agama Hindu, juga Bapak Ibu Guru yang memeluk agama Kristen, Hindu, dan Katolik. Bapak Ibu yang saya hormati, itu dulu yang bisa saya sampaikan kegiatan-kegiatan atau keadaan program di SD Negeri Percobaan 2. Semoga nanti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu mohon doanya, semoga Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati SD Negeri Percobaan 2 selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dapat mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu beserta putra-putrinya semua juga dalam keadaan sehat. Ada kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.